Pertama, organ reproduksi wanita bagian dalam. Di sini ada vagina. Vagina merupakan saluran muskulomembraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Vagina terletak di antara kandung kemih dengan rektum. Selanjutnya ada serviks. Serviks terletak di puncak vagina. Serviks merupakan uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Selanjutnya perimetrium. Perimetrium meliputi dinding uterus bagian luar dan merupakan penebalan yang diisi jaringan ikat dan pembuluh darah. Selanjutnya cervical canal, jalur yang melewati serviks atau leher rahim dan memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat keluarnya darah menstruasi dari janin dari rahim ke vagina. Yang selanjutnya myometrium. Myometrium merupakan lapisan yang paling tebal, terdiri dari otot polos yang disusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya keluar saat proses persalinan. Selanjutnya endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam dari uterus yang akan menebal untuk mempersiapkan jika terjadi pembuluhan. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan suatu struktur otot yang cukup kuat. Bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum. Berfungsi penting dalam menstruasi, kesuburan, kehamilan, dan persalinan. Selanjutnya uterine fundus, bagian atas rahim yang berbentuk kubah dan terhubung ke saluran tuba. Selanjutnya tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan perjalanan sel telur. Selanjutnya ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur. Selanjutnya fimbriae. Fimbriae merupakan tonjolan seperti jari yang terletak di ujung tuba fallopi dan dekat dengan ovarium pada sistem reproduksi wanita. Yang terakhir, ovarium ligamen. Ovarium ligamen merupakan pita atau lembaran jaringan yang berfungsi untuk menopang dan menghubungkan ovarium ke rahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian luar. Di sini ada mons pubis, adalah area berbulu di bagian depan panggul pada wanita, terletak di atas tulang kemaluan dan biasanya ditutupi oleh lemak subkutan yang memberikan bentuk bulat pada area tersebut. Selanjutnya klitoris. Klitoris merupakan area yang sangat sensitif yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual. Selanjutnya uretal opening, yaitu saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya vagina, saluran tubuh yang menghubungkan vulva dengan rahim wanita. Vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluar darah menstruasi, jalan bayi saat persalinan, dan jalan masuknya sperma ke rahim saat pembuahan. Selanjutnya labia minora. Labia minora mempunyai lipatan jaringan halus berpasangan yang berada di bawah labia mayora dan berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra. Selanjutnya labia mayora merupakan lipatan kulit yang berukuran besar dan berdaging, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi luar lainnya dari infeksi. Dan yang terakhir anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar tinja dari tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, ureter merupakan bagian dari sistem urineria dan berperan dalam proses pembentukan urin yang berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya kandung kemih, organ berbentuk kantung berongga yang berfungsi menampung urin yang disaring oleh ginjal. Selanjutnya vasikula seminalis, sepasang kelenjar menghasilkan cairan yang akan menjadi bagian air mani. Selanjutnya uretra, yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya jaringan erektil. Jaringan ini berbentuk seperti spons dan mengandung ribuan ruang yang akan terisi darah saat gairah seksual. Selanjutnya galaris penis, bagian ujung berbentuk kerucut dan memiliki saluran uretra. Selanjutnya vas deferens dan ampula vas deferens. Vas deferens berfungsi mengangkut sperma dari epidimis ke uretra.
sedangkan ampulla vas deferens berfungsi menyimpan air mani. Selanjutnya, kelenjar prostat, organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi cairan pelindung sperma dan air mani. Selanjutnya, kelenjar Cowper, kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi. Selanjutnya, epididymis, saluran melingkar yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk menyimpan, memantangkan, dan mengangkut sperma. Dan yang terakhir, testis, organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pria bagian luar. Di sini ada kandung kemih, organ berbentuk kantong berongga yang berfungsi untuk menampung urin atau kencing yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya, kelenjar prostat, organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi cairan pelindung sperma dan air mani. Selanjutnya, uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya, vas deferens, saluran berotot panjang yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya, testis, organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon. Selanjutnya, skrotum, kantung kulit tebal yang berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar optimal untuk reproduksi sperma. Selanjutnya, kepala penis, bagian ujung penis yang berbentuk bulat dan berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya, lubang penis, bukaan dari saluran kemih yang terletak di ujung kepala penis. Lubang penis memiliki fungsi sebagai muara dari saluran kemih dan saluran reproduksi.